Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syedina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati seluruh rekan-rekanku, teman-temanku semuanya, yang semuanya semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam kondisi dan keadaan bertatap maya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka yaitu presentasi makalah yang berjudul akhlak yang muncul atau tumbuh dari rukun Islam. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk golongan umat yang telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin atau bapak-bapak yang kami hormati, langsung saja biar tidak terlalu lama, pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan yaitu akhlak yang tumbuh atau muncul dari rukun Islam sebagai bentuk tugas kita sebagai mahasiswa PJJ Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati, yaitu dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Baik, langsung saja yang presentasi pada kesempatan ini yaitu kebetulan kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Ali Mansur Sofyan, kemudian juga ada Pak Riyadus Sholihin, kemudian yang ketiga sebenarnya ada Ibu Putri Anissa Putri Jamalu, tapi pada kesempatan ini mohon maaf tidak bisa turut mempresentasikan makalah karena kondisi beliau sedang sakit, dan mari kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang keempat yaitu Bapak Mundohir. Langsung saja bapak-bapak yang kami hormati, mari kita presentasikan tugas kita sebagai kelompok 10 sekali lagi, yaitu yang berjudul atau tema kita akhlak yang muncul atau yang tumbuh dari rukun Islam. Baik, sebagai pengantar kita ketahui bersama bahwasanya akhlak adalah tugas pokok kita sebagai khalifah fil ard, sebagai manusia. Karena apa? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan yang paling utama adalah terkait dengan memperbaiki akhlak, sebagaimana hadis beliau atau sabda beliau, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi di sini jelas bahwasanya akhlak begitu memiliki peran yang penting bagi umat Islam. Kemudian selain rukun Islam, kita juga perlu membahas terkait dengan akhlak yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lantas apa akhlak itu? Akhlak secara etimologi adalah pada dasarnya berbicara tentang budi pekerti seseorang, yaitu tingkah laku seseorang. Secara terminologi adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Sedangkan menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah, tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Jadi kalau sudah menjadi akhlak, itu akan menjadi karakter pada diri kita sebagai umat Islam. Jadi tanpa terpikir yang kita lakukan selalu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Jika memang akhlaknya jelek, maka karakternya akan jelek. Tapi kalau memang perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari sudah bagus, maka bisa dikatakan ini sudah memiliki karakter yang Islami, yang sesuai dengan rukun Islam. Sedangkan
pembahasan kita terkait dengan akhlak dan rukun Islam nanti akan dibahas lebih dalam dengan rekan-rekan saya. Baik, langsung saja biar tidak terlalu lama untuk pembahasan yang pertama terkait dengan rukun Islam yang pertama dan seterusnya. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Riyadus Sholihin. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, monggo. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pokok dari pembahasan kita pada saat sekarang ini, yaitu yang pertama rukun Islam. Tentang rukun Islam pertama adalah syahadat. Syahadat adalah pernyataan atau pengakuan iman dalam agama Islam yang memuat dua kalimat, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat merupakan inti dari keyakinan umat Islam dan merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam. Kalimat syahadat memiliki dua pengakuan. Yang pertama, la ilaha illallah, berarti tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan tidak ada Tuhan selainnya. Dalam Islam, keyakinan kepada keesaan Allah adalah prinsip fundamental yang harus dipercayai dan diakui oleh setiap Muslim. Allah dengan sebagai pencipta langit dan bumi yang mengatur alam semesta, memberikan hidup dan rezeki kepada makhluknya. Yang kedua, pengakuan yang ada dalam syahadat adalah Muhammadur Rasulullah, berarti bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini menegaskan kepada bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir kepada umat manusia. Nabi Muhammad dianggap sebagai pembawa wahyu Allah yang disampaikan melalui Al-Quran, kitab suci, dan agama Islam. Syahadat sebagai pengakuan iman kepada Allah adalah langkah awal dalam memeluk agama Islam. Dengan mengucapkan dan memahami makna syahadat, seseorang mengakui keesaan Allah sebagai Tuhan dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Pembahasan kita adalah bagaimana syahadat mempengaruhi akal individu. Syahadat sebagai pengakuan iman kepada Allah yang Maha Esa memiliki pengaruh yang kuat terhadap akal individu dalam agama Islam. Ada beberapa cara bagaimana syahadat dapat mempengaruhi akal individu. Yang pertama adalah kesadaran tentang pengawasan Allah. Dengan mengucapkan syahadat, seseorang memahami bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha mengawasi segala perbuatan dan niatnya. Keyakinan ini membawa kesadaran bahwa setiap tindakan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, diamati oleh Allah. Yang kedua adalah cinta dan takut kepada Allah. Syahadat mengajarkan keesaan Allah yang sempurna dan kebesarannya dengan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Individu mengembangkan rasa cinta dan takut kepadanya. Cinta kepada Allah mendorong individu untuk mengasihi dan membantu sesama manusia. Yang ketiga adalah menteladani Nabi Muhammad. Syahadat juga mencakup pengakuan terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad dianggap sebagai contoh teladan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akhlak. Oleh karena itu, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah mendorong individu untuk meneladani akhlak mulia dan perilaku terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup kesantunan, kejujuran, keadilan, keramahan, kesabaran, dan kemurahan hati, dan banyak yang lain. Syahadat oleh karena itu mempengaruhi akhlak individu dengan memberikan kesadaran akan penguasaan Allah, mendorong cinta dan takut kepadanya, mengikuti keteladanan Nabi Muhammad, dan mengikuti petunjuk moral dari Al-Quran. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah salat. Bagaimana salat membentuk akhlak seperti disiplin, ketekunan, dan kepedulian sosial? Salat sebagai satu individu utama dalam agama Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk akhlak individu, termasuk disiplin, ketekunan, dan kepedulian sosial. Ada beberapa cara bagaimana salat dapat membentuk akhlak tersebut. Yang pertama, disiplin. Salat melibatkan ketaatan terhadap waktu dan tata cara ibadah yang telah ditentukan. Muslim diwajibkan untuk melaksanakan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan tepat. Ini mendorong individu untuk mengembangkan disiplin dalam menjaga waktu dan melakukan tugas-tugas dengan tepat waktu. Salat juga melibatkan melakukan gerakan-gerakan yang ditentukan secara khusus, seperti rukuk, sujud, dan duduk di antara gerakan-gerakan tersebut. Yang kedua, akhlak yang kedua adalah ketekunan. Salat adalah ibadah yang dilakukan secara teratur, baik pada waktu-waktu yang ditentukan maupun dalam menjaga kualitas ibadah tersebut. Melaksanakan salat secara rutin dan konsisten membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Individu perlu mengatasi rasa malas, godaan untuk menunda, atau gangguan lainnya yang dapat menghalangi pelaksanaan salat. Yang ketiga, kepedulian sosial. Salat juga memiliki aspek yang sosial yang kuat. Dalam salat berjamaah, Muslim dianjurkan untuk saling berkumpul di masjid atau tempat ibadah yang lainnya, berdampingan dengan sesama Muslim tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau ras.
Hal ini menciptakan kesadaran akan persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat Muslim. Selain itu, solat juga melibatkan membaca Al-Quran dan berdoa untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, saudara Muslim, dan umat manusia secara umum ini. Ini mendorong individu untuk mengembangkan rasa empati dan kepedulian sosial. Selain itu, dalam solat, Muslim juga diajarkan untuk memfokuskan pikiran mereka secara penuh kepada ibadah pada Allah. Ini mengajarkan individu untuk mengendalikan pikiran dan menghilangkan distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi mereka. Kemampuan ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertajam konsentrasi, memfokuskan pikiran pada tugas-tugas penting, dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian, solat membentuk akhlak individu dalam hal disiplin, ketekunan, dan kepedulian sosial melalui aturan-aturan ibadahnya. Dan rutinitas pelaksanaannya pengaruh sosial dalam solat. Yang ketiga adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah kewajiban dalam agama Islam untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Ada beberapa akhlak yang dapat terbentuk dari rukun Islam yang ketiga ini. Yang pertama adalah belas kasih. Zakat merupakan wujud nyata dari belas kasih terhadap sesama Muslim. Dalam Islam, umat Muslim diajarkan untuk mengasihi dan peduli terhadap orang lain, terutama yang membutuhkan bantuan. Dengan memberikan zakat, seorang Muslim menunjukkan belas kasihnya kepada mereka yang membutuhkan, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi penderitaan yang mereka alami. Zakat mengajarkan pentingnya berbagi kekayaan dengan orang-orang lain dan membantu mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Yang kedua, akhlaknya adalah keadilan. Zakat mendorong terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam Islam, keadilan merupakan nilai penting yang ditekankan dalam hubungan sosial. Dengan memberikan zakat, seorang Muslim ikut serta dalam distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Zakat mengajarkan tanggung jawab sosial bagi setiap Muslim terhadap sesama anggota masyarakat. Melalui zakat, seorang Muslim mengakui bahwa kekayaannya bukan hanya milik pribadi, tapi juga merupakan amanah dari Allah untuk membantu orang lain. Memberikan zakat adalah bentuk tanggung jawab sosial yang penting yang melibatkan kepedulian terhadap keadaan orang lain dan partisipasi aktif dalam mengatasi masalah sosial. Yang keempat adalah solidaritas umat Muslim. Zakat juga menguatkan solidaritas antara umat Muslim. Dalam Islam, umat Muslim dianggap sebagai saudara dan saudari satu sama lain. Dengan memberikan zakat, seorang Muslim berkontribusi dalam membangun hubungan sosial yang kuat dalam komunitas Muslim. Zakat menciptakan kesadaran kolektif bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat ikatan sosial antara sesama Muslim. Dengan demikian, zakat mengajarkan nilai-nilai belas kasih, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Melalui zakat, umat Muslim diajarkan untuk mengasihi, berbagi, memperjuangkan keadilan, dan bertanggung jawab dalam membantu sesama. Zakat menjadi sarana yang kuat dalam mendorong kepedulian sosial dan membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh kasih sayang. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, yaitu Bapak Mundahir. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya, langsung saja saya lanjutkan. Untuk rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa adalah salah satu ibadah utama dalam agama Islam yang dilaksanakan dengan menahan diri dari makan, minum, serta nafsu selama periode tertentu. Jadi ketika kita melakukan puasa, ini kita tidak boleh makan, tidak minum, serta menahan nafsu, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Terutama ini dilakukan pada bulan Ramadan, karena puasa yang diwajibkan bagi kita adalah puasa pada bulan Ramadan. Dalam keseluruhan, puasa memberikan peluang bagi seorang untuk mengembangkan akhlak yang baik, seperti sabar. Ini yang pertama, ketika kita berpuasa otomatis kita dilatih untuk sabar. Kemudian kita juga dilatih untuk mengendalikan diri. Walaupun ada makanan, ada minuman, kalau kita masih dilarang karena kita masih berpuasa, jadi kita bisa mengendalikan diri kita. Dan kita juga diajarkan untuk berbelas kasih kepada sesama manusia, sesama umat Islam terutamanya, dan umat-umat yang lain yang juga tidak merasakan seperti kita, mungkin bisa lebih menderita, lebih kurang beruntung daripada kita. Ini dengan berpuasa kita bisa merasakan bahwa
di sana banyak orang yang mungkin makannya cuma satu kali, bahkan mungkin seharian tidak pernah makan. Jadi ketika kita berpuasa, kita akan bisa merasakan penderitaan mereka, apa yang mereka rasakan, jadi bisa menjadikan kita berbelas kasih. Puasa mengajarkan kepada individu untuk mengendalikan nafsu, meningkatkan kesadaran sosial, dan memperkuat ikatan dengan sesama muslim, serta memperkuat hubungan persaudaraan. Ini beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dari puasa. Selain untuk diri kita sendiri, juga ada manfaatnya untuk orang lain. Karena tadi ada beberapa bisa meningkatkan kesadaran sosial kita dengan lingkungan kita yang ada. Kita masih beruntung, orang lain yang kurang beruntung kita bisa merasakannya, dan memperkuat ikatan dengan sesama muslim ini juga karena kita sudah mengetahui ternyata banyak orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Akhirnya kita bisa bersyukur dan kita bisa saling memberi, saling menguatkan sesama muslim. Untuk rukun Islam yang kelima, saya lanjutkan, adalah ibadah haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup oleh seorang muslim yang memiliki kemampuan fisik, kemampuan finansial, serta harta yang cukup. Ini adalah suatu ibadah yang sangat istimewa. Kalau sholat itu kita lakukan setiap hari, puasa kita lakukan setiap setahun sekali, setiap pada bulan Ramadan. Zakat juga demikian, setahun sekali kita lakukan. Tetapi untuk ibadah haji ini hanya cukup satu kali kita melaksanakannya yang wajib. Nah, kenapa kok demikian? Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang merupakan salah satu ibadah utama dalam agama Islam. Jadi ini salah satunya adalah alasannya haji itu ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Haji tidak hanya merupakan ibadah fisik semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial yang penting. Di samping itu, haji juga mengajarkan kesederhanaan dalam kehidupan, persaudaraan antar sesama umat muslim, dan pengambilan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Ibadah haji, lanjut. Ibadah haji memberikan pengalaman yang mendalam dalam mengubah pandangan seseorang tentang hidup dan nilai agama. Jadi dalam orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, ini merupakan orang yang sangat beruntung karena bisa melaksanakan rukun Islam secara paripurna, dan inti dari ibadah rukun Islam yang lain ini adalah dikumpulkan di ibadah haji ini. Jadi hikmah sholat yang ada di ibadah haji ini, hikmah puasa, hikmah zakat, itu ada di ibadah haji ini semua. Jadi sangat beruntung bagi kita yang sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya kita simpulkan kesimpulannya. Secara keseluruhan, setiap rukun Islam memberikan kontribusi penting dalam membentuk perkembangan akhlak individu. Mereka mengerjakan nilai-nilai seperti keyakinan, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, pengendalian diri, dan persaudaraan. Dengan menerapkan dan mengamalkan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat memperkuat akhlak mereka, membangun kepribadian yang baik, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan dalam agama Islam. Jadi inilah yang dapat kita simpulkan dari akhlak yang timbul dari rukun Islam ini. Kalau orang melaksanakan rukun Islam dengan paripurna, dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, maka otomatis akhlak kita juga akan menjadi lebih baik. Akhlak kita otomatis akan lebih menjurus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikatakan tadi bahwa Rasulullah tugasnya itu adalah untuk menyempurnakan akhlak.
innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi ketika umat muslim mau menjalankan 5 rukun Islam dengan sebaik-baiknya, otomatis akhlaknya akan terbentuk menjadi akhlak yang lebih baik, akhlak yang islami sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak semuanya yang telah mempresentasikan tugas kita di akhlak tasawuf ini, yaitu akhlak sangat erat kaitannya dengan rukun Islam, atau rukun Islam sangat berkaitan dengan akhlak. Yang intinya yang telah kita sampaikan tadi, kita bahas tadi adalah benang merahnya akhlak dan rukun Islam itu sangat ada kaitannya. Jadi rukun Islam itu nanti akan membawa kita kepada akhlak yang baik hubungan kita secara vertikal maupun secara horizontal, hubungan kita atau akhlak kita terhadap Allah maupun dengan lingkungan atau sesama manusia, baik itu dari syahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan, dan haji, semuanya sangat berkaitan. Tidak ada orang yang hanya rajin sholatnya tetapi akhlaknya terhadap orang lain buruk, maka Islamnya kurang sempurna. Jadi antara hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan lingkungan sekitar itu harus benar-benar selaras, beriringan, sesuai dengan amanah atau ajaran-ajaran atau hikmah yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat kita semuanya, teman-teman kita semuanya, atau bapak-bapak semuanya terkait dengan pengamalan rukun Islam. Jadi itu yang mungkin dapat kita sampaikan dalam materi kuliah akhlak tasawuf. Demikian, atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.